Kita mulai ya Pak ya. Ya, Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Raya, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Pak Raya kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Zainal. Alhamdulillah baik, meskipun Ya, cuaca panas, hujan, wah tetap tidak mengendorkan semangat kita untuk belajar ya Pak Raya. ya harus itu Pak Zainal. Meskipun terkadang badan itu ikut panas, ikut dingin, tapi semangatnya tetap oke, seperti itu. Ya, harus Ya, itu, harus gimana ini semangat. Pak Raya? Ada cerita apa di sekolah? Ya, ini saya mengenai pembelajaran Pak Zainal. Jadi saat saya mengajar siswa itu, siswa kok motivasinya rendah ya. Ini kenapa? Ini apakah karena saya mengajarnya kurang membuat motivasi siswa itu naik atau bagaimana? Ini jadi memang ada sedikit masalah di situ dalam pembelajaran saya. Oh ya, jadi ada sedikit masalah terkait dengan fokus belajar anak ya Pak ya. Nah, Iya, dari fokus ya. belajar anak itu. Terus kira-kira apa Gitu. yang menjadi tujuan Pak Ria di kegiatan pembelajaran tersebut? Untuk tujuannya, saya ingin anak-anak itu bisa fokus, terus bisa termotivasi, terus minat belajar anak itu bagus. Dalam arti dia mengikuti pembelajaran saya dengan penuh semangat, tanpa bermain HP dan lain-lain, jadi bisa fokus ke pembelajaran yang saya berikan, seperti itu. Mengapa hal tersebut dianggap Pak Ria menjadi tujuan yang sangat penting? Sangat penting sekali ya kalau saat kita memberikan suatu materi atau dalam pembelajaran anak tidak fokus, ini kan bisa jadi anak pemikirannya kemana-mana gitu. Jadi tidak menyerap ilmunya tuh tidak full lah, istilahnya tidak sepenuhnya diserap oleh anak. Makanya ini perlu kita tingkatkan motivasi atau minat anak kepada pembelajaran saya seperti itu. Jadi memang pengaruh fokus ini perlu adanya motivasi dari anak ya Pak Ria. Ya, harus itu. Anak-anak biar fokus untuk Ya, oke oke. pembelajaran yang saya Siap, berikan. sip. Oke, terus manfaat apa yang Pak Ria dapatkan ketika tujuan tersebut bisa tercapai Pak Ria? Untuk manfaat otomatis banyak ya. Jadi kalau anak sudah fokus kan kita lebih enjoy menerangkan, kita tuh merasa dihargai gitu loh. Berikan pembelajaran tapi anak tidak fokus dengan pembelajaran yang kita berikan, ini kan sama seperti kita tidak dihargai sebagai guru. Tapi kalau seandainya anak fokus terus dia mulai enjoy dan menikmati pembelajaran kita, kita jadi wah bahagia seperti itu. Rasa emosionalnya dapat. Jadi seorang guru itu kan pasti memiliki emosional. Emosional dalam arti saat dia memberikan pembelajaran, siswa menanggapi atau dia juga fokus dengan pembelajaran kita. Jadi kita juga merasa nyaman gitu saat memberikan suatu materi atau dalam pembelajaran. Seperti Hmm, itu. Oke, jadi kalau bisa dikatakan bahwa motivasi dan fokus ini menjadi hal yang sangat penting ya Pak Ria dalam pembelajaran. Ya, sangat penting. Memang Oke. sangat penting. Terus apa yang sudah Pak Ria lakukan untuk mencapai tujuan tersebut Pak? Untuk itu saya tuh sudah memiliki rencana atau angan-angan ya, yaitu menggunakan ice breaking. Ice breaking sendiri sebenarnya sudah saya lakukan, akan tetapi masih kurang maksimal. Terus saya juga ingin membuat keyakinan kelas atau yang sudah dipelajari di CGP bahwasanya HP tidak boleh, siswa tidak boleh menggunakan HP biar saat menerima pembelajaran dia bukan fokus HP tapi dia fokus kepada pembelajaran yang kita berikan. Setelah itu saya juga ingin menerapkan pembelajaran KSE atau ada mindfulness-nya atau emosional anak, jadi untuk mengasah emosional anak juga. Jadi pembelajaran ini menurut anak tuh biar menyenangkan dan dia merasa nyaman dalam mengikuti pembelajaran saya seperti itu. Ya, oke, bagus sekali ya Pak Ria. Jadi dengan
langkah-langkah yang sudah Pak Ria lakukan, kira-kira apa sih yang menjadi tantangan Pak Ria untuk mencapai tujuan tersebut, Pak? Wah, tantangannya itu karena ini termasuk hal yang baru, jadi otomatis penerimaan anak itu susah. Jadi dalam arti dalam menerapkan metode ini kan baru pertama kali, dalam arti menurut anak untuk menerima perubahan kan otomatis agak susah ya Pak Zainal ya. Jadi memang kita perlu secara bertahap untuk menerapkan metode-metode tersebut. Contoh seperti keyakinan kelas tidak boleh membawa HP, terus pembelajaran menerapkan mindfulness, dan istilah katanya ada emosional yang di dalam pembelajaran kita, dan saat menerapkan metode stop dan lain-lain. Ini kan memang menurut anak kan baru, jadi memang agak sedikit kaget ya istilah katanya, kalau orang awam kan bilangnya kaget seperti itu. Jadi memang perlu penyesuaian secara bertahap seperti itu. Oke, dengan melihat tantangan yang sudah dihadapi oleh Pak Ria, mengatakan bahwa masa transisi itu tidak mudah ya Pak Ria. Ya, Nah, masa transisi tidak lah, mudah. dengan adanya tantangan tersebut, kira-kira Pak Ria butuh support atau tidak untuk mencapai tujuan tersebut? Hal support pasti kita membutuhkan ya. Saya pasti membutuhkan support itu. Baik dari support rekan sejawat atau guru-guru lain, terus support dari kepala sekolah dalam mendukung saya untuk menerapkan itu. Jadi memang namanya suatu hal yang baru kan harus didukung dengan kebijakan. Kebijakan itu bisa jadi mungkin kepala sekolah berikan kebijakan kalau saat pembelajaran menampilkan KSE, atau nanti saat siswa sudah agak bosan atau apa nanti buat ice breaking dan lain-lain. Jadi memang perlu untuk support semua itu. Oke, sip Pak Ria. Oke, dengan melihat kondisi fokus anak yang rendah, motivasi anak yang rendah, dan melihat tantangan yang ada, kira-kira adakah rencana yang ingin Bapak Ria lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Untuk rencana ini masih konsep ya Pak Zainal ya. Mungkin nanti kalau seandainya ada yang kurang cocok, mungkin Pak Zainal bisa menambahkan biar nanti lebih matang gitu konsepnya. Jadi yang konsep yang saya tawarkan yaitu otomatis dalam modul ajar saya masukkan ice breaking, terus model KSE saya masukkan, terus metode stop saya masukkan. Jadi dari modul ajar atau dari rencana pembelajaran saya membuat secara rapi dulu Pak Zainal. Nah, nanti mungkin kalau Pak Zainal bisa memberikan saran atau masukan, bisa memberikan istilah katanya biar saya membuat rencana yang lebih bagus lagi seperti itu. Oh ya, Silakan Pak Zainal. oke. Jadi kalau menurut saya ya Pak Ria, apa yang sudah direncanakan Pak Ria ini sudah sangat bagus, yaitu memasukkan ice breaking, mindfulness, terus teknik stop. Ini adalah upaya-upaya untuk membuat atau membangkitkan fokus anak. Akan tetapi antara mindfulness, ice breaking, teknik stop ini penempatannya juga harus disesuaikan dengan kondisinya Pak Ria. Misalkan kalau pagi kita berikan ice breaking di awal pembelajaran, ini kiranya kurang begitu tepat karena pagi itu identik anak masih fresh pikirannya. Padahal kalau kita ambil arti dari ice breaking ini kan mencairkan, ya mencairkan pikiran yang sudah penat lah. Itu kita taruh misalkan di siang hari ketika anak-anak sudah mulai motivasinya sudah mulai low, sudah mulai rendah, kita bangkitkan dengan ice breaking atau mindfulness, atau ada satu kegiatan lagi, kita berikan kebebasan anak untuk melakukan hal yang mereka sukai dalam jangka waktu misalkan 5 sampai 10 menit. Seperti itu Pak Ria kalau menurut pengalaman saya. Oh iya, terima kasih ya Pak Zainal ya. Mungkin nanti untuk ice breaking saya pilih-pilih. Kalau jam siang berarti saya masukkan ice breaking, kalau pagi mungkin saya masukkan yang lain seperti itu ya Pak Zainal ya. Iya, sip Pak Ria. Iya. Oke, terkait dengan rencana yang sudah dikonsep oleh Pak Ria,
kira-kira kapan Pak Arya akan melaksanakan konsep tersebut, Pak? Untuk melaksanakan konsepnya otomatis setelah semesteran ini, mungkin semester genap awal yaitu sekitar bulan Januari, karena kita ini sedang ujian, jadi otomatis untuk menerapkan metode itu sembari saya menyiapkan modul ajar yang sudah saya siapkan untuk bulan Januari nanti. Jadi memang bulan Januari baru bisa mengeksekusi dalam pembelajaran yang ada ice breaking-nya, ada model KSE-nya dan lain-lain seperti itu, Pak Zainal. Oke, oke. Terus proses menjalankan konsep tersebut kira-kira mau dibuat seperti apa, Pak Arya? Untuk prosesnya otomatis yang pertama saya membuat modul ajarnya dulu. Jadi nanti pembuatan modul ajar ini juga dibarengi dengan masukan-masukan dari teman sejawat atau kepala sekolah dan lain-lain. Jadi memang perlu ada masukan. Setelah modul ajar sudah jadi, baru saat bulan Januari itu saya melakukan atau mengeksekusinya atau menerapkan modul ajar tersebut. Seperti itu. Oke, dengan rencana yang sudah bagus dan Pak Ria juga sudah punya konsep untuk menjalankannya, kira-kira nanti dengan hasil, kira-kira bisa diukur dengan apa, Pak? Bisa dikatakan berhasil Untuk atau tidaknya diukur dengan apa, Pak? Iya, untuk hasilnya nanti kita lihat saat pembelajaran ini, apakah siswa motivasinya naik ataukah siswa itu masih main HP atau tidak. Kalau tidak main HP berarti bisa dikatakan kita sukses. Lalu saat pembelajaran apakah siswa itu fokus 100% atau masih fokusnya kemana-mana. Ini jadi lebih ke hasil siswa dalam menjalankan pembelajaran yang saya berikan seperti itu. Oke, oke. Terus berkaitan dengan rencana yang sudah dilakukan Pak Ria, kira-kira komitmen Bapak terkait dengan rencana tersebut seperti apa? Kalau komitmen pasti memberikan yang terbaik ya Pak Zainal ya. Tetap kita berusaha istiqomah dalam menerapkan sistem tersebut. Jadi dari membuat modul aja, terus tetap kita menggali informasi sebanyak-banyaknya agar ini terus berkelanjutan seperti itu, Pak Zainal. Oke. Kira-kira ada nggak tokoh yang berperan untuk menyupport agar Pak Ria tetap bisa bertahan menjaga komitmen terkait dengan konsep yang sudah dibuat oleh Pak Ria? Untuk support otomatis yang paling utama pakar kurikulum dan kepala sekolah ya Pak Zainal ya. Ini kan dua aspek yang penting. Namanya Bapak Kepala Sekolah otomatis ingin memberikan yang terbaik bagi siswa-siswanya dan juga wakil kurikulum juga mensupport agar pembelajaran yang guru-guru berikan menjadi efektif untuk anak didik seperti itu. Oke. Terus kira-kira dengan hasil nanti, entah nanti hasilnya seperti apa, kira-kira Pak Ria berani bertanggung jawab atas hasil yang sudah dicapai nanti dari konsep yang sudah direncanakan oleh Pak Ria? Untuk bertanggung jawab otomatis ya Pak Zainal ya. Namanya kita lakukan apapun itu prosesnya pasti kan antara positif maupun negatif kan tetap kita harus kembali lagi harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan seperti itu. Oke, sangat luar biasa perbincangan Ya. sore hari ini dengan Pak Ria. Ternyata Ya. apa namanya, di hari ini saya jadi tahu bahwa motivasi itu juga sangat penting terhadap kegiatan pembelajaran. Jadi apa yang sudah Ya. disusun, sudah direncanakan oleh Pak Arya ini sangat luar biasa demi pembelajaran yang berkualitas. Gitu ya Pak Arya? Ya Pak Zainal. Oke, saya kira Setuju sekali. untuk sharing hari ini, untuk kegiatan pada hari ini saya akhiri sekian ya Pak Arya. Semoga Ya. Pak Arya bisa mengimplementasikan dari rencana-rencana yang sudah disusun oleh Pak Arya dengan baik dan bisa diikuti dan diterima oleh murid dengan maksimal dan optimal. Amin, amin. Terima kasih ya Pak Zainal ya. Ini saya juga bisa mendapatkan sesuatu lah yang baru-baru seperti ini. Terima kasih ya Pak Zainal ya. Siap.
salam luar biasa Pak Ria. Salam luar biasa Pak Ya, oke, Zainal. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. selamat sore Pak Ria. Selamat sore Pak Zainal.